Akibat pembangkangan kaum Nabi Nuh itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum kaum Nabi Nuh dengan banjir bandang yang sangat luar biasa. Bahkan banjir bandang yang belum pernah terjadi hingga saat ini ya. Banjir bandang terbesar yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena banjir ini bukan hanya menenggelamkan kota, bukan hanya menenggelamkan pepohonan, tapi juga gunung. Semua gunung yang menjulang tinggi itu semua tenggelam oleh banjir bandang yang dialami di masa Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan konon tinggi dari banjir ini sampai 40 hasta dari permukaan gunung ya. 40 hasta dari puncak gunung. Ya sekitar kurang lebih 50-60 meter ya dari puncak gunung. Ya bayangkanlah, mana ada makhluk yang bisa selamat banjir sedahsyat itu. Hanya mereka lah orang-orang yang beriman yang ada di kapal Nabi Nuh yang bisa selamat. Demikian pula hewan dan binatang yang oleh Nabi Nuh dimasukkan ke dalam kapal. Maka hewan inilah yang kemudian diselamatkan dari banjir bandang ini. Ini merupakan puncak dari kesabaran Nabi Nuh ya. Sudah lama Nabi Nuh menahan sabar kurang lebih 950 tahun. Tetapi umatnya ini sangat begitu membangkang. Riwayat menjelaskan bahwa orang yang beriman yang ada di kapal Nabi Nuh hanya sekitar 70. Ada juga riwayat yang menjelaskan 80 ya. 80 orang saja yang mau mendengar dakwah Nabi Nuh, yang termasuk orang-orang yang beriman yang diselamatkan dari banjir bandang itu. 80 orang, bayangkan. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun hanya dapat pengikut 80 orang. Tentu kalau dibandingkan dengan umatnya baginda Rasulullah, wah sangat teramat jauh. Rasulullah umatnya miliaran. Paling banyak umatnya baginda Rasulullah. Karena tentu Allah melembutkan hati umat Islam ini. Karena umat Islam ini merupakan umatnya Rasulullah. Dan Rasulullah selalu mendoakan akan keselamatan umatnya. Sehingga Allah mengijabah hingga saat ini. Rasulullah mungkin kalau masih hidup di permukaan bumi ini, beliau akan sangat senang melihat umatnya yang begitu banyak. Dan banjir itu luar biasa menenggelamkan seluruh orang-orang kafir, termasuk anaknya sendiri Kan'an yang tidak mau masuk ke dalam bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Dan banjir bandang itu sangatlah lama ya, tidak sehari, tidak sebulan, tapi kurang lebih 6 bulan lamanya. Bayangkan tuh, 6 bulan banjir bandang yang menenggelamkan gunung. Ya semua nggak ada yang selamat ya, kecuali yang ada dalam bahtera Nabi Nuh. 6 bulan lamanya. Sehingga ketika sudah berlalu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan, Nabi Nuh kemudian beliau coba membuka salah satu pintu dari kapalnya. Ketika dibuka belum kelihatan apapun, masih lautan yang menghampar luas. Artinya banjir belum surut ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bumi ya untuk menelan air, sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 48. Allah memerintahkan, wahai bumi, telan airmu. Wahai langit, hilangkan awanmu. Sehingga langit kemudian atas perintah Allah menjadi cerah, awan hitam pun menghilang, gerimis pun reda. Kemudian air mulai surut ya, ditelan oleh bumi itu. Kemudian kembali Nabi Nuh membuka pintunya ya.
Begitu membuka pintunya, terlihat ada pelangi. Pelangi di langit, di angkasa, yang menunjukkan bahwa ketika pelangi itu muncul, pertanda mendung sudah hilang. Nah, kemudian Nabi Nuh memerintahkan burung gagak, wahai burung gagak, ada tugas untukmu. Coba kau keluar, kau kan bisa terbang. Coba kau keluar. Kau lihat apakah air sudah surut atau belum. Baik Nabi Allah. Burung gagak pun pergi, beberapa ekor terbang. Namun ini burung gagak kok bandel, pergi lama nggak kembali-kembali. Ini burung gagak kemana ini, sudah berhari-hari nih dia terbang. Aku ingin mendengar hasilnya, apakah bumi sudah reda, sudah surut banjirnya atau belum. Kelamaan. Kemudian Nabi Nuh memerintahkan burung merpati. Wahai burung merpati, labbaik Nabi Allah, coba kau terbang, kau keluar. Kau saksikan apakah banjir bandang sudah surut atau belum. Baik Nabi Allah. Ini burung merpati terbang sampai mengelilingi beberapa daerah ya. Kemudian burung merpati ini datang lagi dengan membawa dedaunan di paruhnya ini ya. Wahai Nabi Allah, lihatlah apa yang aku bawa. Kau bawa apa? Aku bawa dedaunan. Loh, berarti kau menjumpai pohon. Betul Nabi Allah. Artinya banjir bandang sudah surut. Betul Nabi Allah. Alhamdulillah. Banjir sudah reda, dengan pertanda ini burung merpati sudah bisa ya, mengambil beberapa daun dari pohon. Artinya pohon sudah kelihatan dan banjir sudah reda. Sementara Nabi Nuh ini marah dengan burung gagak. Ini burung gagak kemana nih? Wahai merpati, apa kau tahu di mana burung gagak berada? Aku tahu Nabi Allah. Lagi ngapain di burung gagak? Tadi aku menjumpai, dia sedang mencoker-coker, sedang makan bangkai manusia mungkin yang nggak selamat tenggelam. Dia sedang makan bangkai. Kenapa nggak kau suruh pulang? Dia tidak mau. Dia rupanya keasikan makan bangkai, saya ajak pulang dia nggak mau. Kemudian Nabi Nuh berdoa, semoga engkau wahai burung gagak menjadi burung yang dibenci oleh manusia. Dan engkau wahai merpati, aku doakan semoga engkau menjadi burung yang dicintai oleh manusia. Doa Nabi Nuh terkabul. Burung gagak adalah burung yang dibenci oleh manusia hingga sampai saat ini. Sementara burung merpati adalah burung yang paling digemari dan dicintai oleh banyak manusia. Baiklah kalau begitu, air mulai surut, permukaan gunung pun mulai kelihatan, dan ada satu riwayat menjelaskan bahwa ketika banjir ini surut, banyak gunung-gunung yang berharap agar badannya menjadi tempat terdamparnya kapal Nabi Nuh ya. Menjadi tempat bertenggernya kapal Nabi Nuh. Semua berharap ya. Di gunung kan makhluk juga ya. Wallahu a'lam, mungkin enggak seperti manusia ya. Allah tahu. Allah Maha tahu ya. Gunung-gunung ini minta, ya Allah, tubuhku tinggi, biarkan kapal Nuh bertengger di punggungku. Gunung yang lain juga, saya lebih tinggi ya Allah, jadikan punggungku sebagai tempat bertenggernya bahtera Nabi Nuh. Semua gunung minta agar kapal Nabi Nuh bertengger di atas punggungnya. Tapi ada satu gunung ya, nggak terlalu tinggi ya, termasuknya pendek ya. Ini gunung ini diam saja, yaitu Gunung Judi. Dia nggak merasa paling tinggi, dia nggak merasa paling gunung paling hebat ya. Allah kemudian memilih Bukit Judi atau Gunung Judi sebagai tempat ya, berlabuhnya kapal Nabi Nuh ya, bertenggernya kapal Nabi Nuh di atas Gunung Judi. Kemudian ketika air benar-benar surut dan tinggal lumpur-lumpur saja, betul bahwa ya, kapal Nabi Nuh pun bertengger di atas punggung dari Gunung Judi ini.
Begitu dibuka pintu kapal itu, semua bertakbir, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka takjub, ternyata kapal yang mereka tunggangi itu ada di atas bukit, Bukit Judi. Wahai orang yang beriman, kata Nabi Nuh, banjir telah reda, silakan kalian keluarlah dari kapal ini. Ingat pesanku, jangan pernah kalian menyekutukan Allah. Kalau kalian menyekutukan Allah, banjir bandang akan kembali Allah datangkan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang soleh, yang taat melaksanakan ibadah. Baik Nabi Nuh, silakanlah turun ya. Semoga Allah merahmati kalian. Nabi Nuh kemudian mengecek ya, siapa orang yang sudah turun, siapa yang belum, termasuk hewan-hewan, semua dicek. Singa, ada babi, ada kucing, ada harimau, semua keluar dari kapal Nabi Nuh. Ketika semua turun, Nabi Nuh pun turun. Namun Nabi Nuh seperti ada yang kehilangan. Ada yang kurang ini. Aku kehilangan sesuatu. Ditanya oleh salah seorang muridnya, wahai Nabi Allah, kau seperti bingung, kau seperti mencari sesuatu. Apa ada yang tertinggal di dalam bahtera kita, di kapal kita? Iya, aku merasa ada yang tertinggal. Apa itu? Aku membawa dulu ya, sebelum banjir ini melanda, aku membawa beberapa ikat pohon anggur. Mungkin masih ada di dalam, coba kau cek. Baik Nabi Allah. Akhirnya oleh ini murid Nabi Nuh dicarilah ya, buah anggur ini di semua geladak, semua lantai dari bahtera itu, lantai atas, lantai bawah ya, lantai tengah, semua sudut ya, semua sudut diperiksa, tapi tidak menemukan satu butir pun ya, buah anggur ini. Turunlah dia, wahai Nabi Allah, iya, bagaimana? Aku tidak menemukan satu butir pun buah anggur yang engkau cari. Kemana ya? Kemudian malaikat Jibril berkata, wahai Nuh, kau ingin tahu? Buah anggur yang kau cari sudah diambil oleh iblis. Diambil oleh iblis? Iya. Tolong panggil dia. Dipanggillah iblis. Wahai iblis, benarkah kau yang mencuri, kau yang mengambil buah anggurku? Betul Nuh. Kembalikan. Dikembalikanlah itu. Tapi Nuh, aku juga minta. Tidak boleh. Kata malaikat Jibril, bagilah Nuh, tidak apa-apa, bagikan iblis itu. Akhirnya itu pohon buah anggur itu dibagi dua. Sebagian dikasih ke iblis, sebagian dikasih ke Nabi Nuh alaihi salam. Turunlah semua orang dan alhamdulillah ternyata lumpur-lumpur bekas banjir bandang ini menjadi satu keberkahan ya, menjadi lumpur dan tanah yang menyuburkan tanaman. Sehingga setelah itu beberapa bulan kemudian semua masyarakat yang muslim ya, murid Nabi Nuh alaihissalam, mereka bercocok tanam. Bercocok tanam. Nabi Nuh kemudian mengambil tadi sebagian dari buah anggur yang dibagi oleh iblis. Ditanamlah itu di tanah ya. Tetapi iblis ini dasar nakal ya. Ketika itu anggur yang ditanam Nabi Nuh sudah mulai tumbuh, oleh iblis ditiup. Ditiup sehingga menjadi kering dan mati tanpa sepengetahuan Nabi Nuh. Nabi Nuh pun sedih. Masya Allah, ini anggur yang saya tanam kok jadi kering begini. Kata Jibril, wahai Nuh, kau ingin tahu? Tuh yang niup musuhmu, iblis. Iblis ini yang keladi dia. Datang iblis, wahai Nuh, kenapa kau? Kau bersedih. Kamu nih gara-garanya wahai iblis, kau meniupkan tanaman anggur yang saya tanam sehingga mati begini. Nuh, saya punya cara supaya tanammu menjadi segar. Kau punya pohon anggur, pengen gak
pohon anggurmu berbuah lebat dan subur? Ya tentu mau. Nah gampang Nuh, aku punya cara. Apa? Kau ambil seekor singa, kau ambil seekor babi, kau ambil seekor kelinci. Buat apa? 3 hewan ini kau sembelih. Setelah kau sembelih, darahnya kau kucurkan ke sini, ke pohon anggur ini. Nabi Nuh masih polos, barangkali nggak tahu ya. Nurut ya, mengambil 1 ekor singa, 1 ekor babi, 1 ekor kelinci, disembelih. Kemudian darahnya dipakai untuk menyiram pohon anggur ini, sehingga pohon anggur ini berubah, yang semula putih menjadi merah, dan termasuk menjadi buah yang cukup berbahaya. Ketika diminum, dimakan, maka buah anggur yang semula baik-baik saja menjadi buah anggur yang memabukkan, yang semula putih menjadi warna merah. Sehingga mulai sekarang ini orang yang memakan buah anggur ini pun bisa menjadi orang yang mabok ya. Perilakunya akan seperti singa, akan seperti babi, akan seperti kelinci. Pun demikian iblis ini sama, dia juga menanam pohon anggur itu, ditanam. Dia pun sama, mengambil seekor singa, seekor babi, seekor kelinci, disembelih, kemudian disiramkan di pohon anggur itu. Nah sampai sekarang anggur termasuk yang merah ya, anggur merah ini termasuk buah yang cukup berbahaya ya, kandungan alkoholnya tinggi sehingga bisa menyebabkan orang menjadi mabuk. Nah kemudian Nabi Nuh pun berdialog dengan iblis. Wahai iblis, aku ingin tanya kepadamu. Silakan wahai Nuh, aku akan menjawab sebenar-benar jawaban dan aku berjanji gak akan berdusta. Kau mau nanya apa? Wahai iblis, tolong kasih tahu saya. Kira-kira perbuatan apa dari anak cucu Adam ini yang membuat engkau bangga? Perbuatan anak cucu Adam, manusia, termasuk engkau dan seluruh muridmu, yang membuat aku bangga saat mereka sudah menjadi orang yang bakhil, menjadi orang yang membanggakan dunia, menjadi orang yang suka memuja-muja dunia. Mereka lah orang yang membuat aku bangga. Oh begitu? Iya. Lalu kira-kira perbuatanku yang mana yang membuat engkau senang? Wahai Nabi Nuh, sungguhnya aku senang karena engkau telah mendoakan jelek untuk umat manusia. Kau meminta kepada Allah untuk menghukum, membinasakan orang-orang di sekelilingmu yang tidak beriman kepada Allah. Itu membuat aku senang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Nuh ayat 25. Mimma khati'atihim fa'ughriqu fadhilu nara. Dari sebab kesalahan mereka lah kemudian fa'ughriqu, tenggelamkan ya Allah semua umat yang tidak mau akan dakwahku. Fa'udhilu nara, dan masukkan mereka ke dalam neraka. Inilah doamu yang membuat aku senang. Kau telah minta kepada Allah agar mereka orang-orang yang gak taat kepada Allah engkau tenggelamkan ya. Allah tenggelamkan dan Allah masuk ke dalam neraka. Doamu itu membuat aku senang. Oh iya, Nabi Nuh menangis kemudian ya, teringat dengan doa jeleknya itu. Doa yang telah membuat banjir bandang ini melanda, doa yang telah membuat banyak orang tenggelam. Tapi ya tentu semua itu merupakan perintah dari Allah.